Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Naisal Fahmi Yahya, NIM 2212401336. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Machine Learning. Project saya yaitu untuk prediksi diagnosa medis. Project ini tuh bertujuan untuk mengembangkan model machine learning yang dapat memprediksi kode diagnosa penyakit berdasarkan data kunjungan pasien dari klinik Tirta Madika. Datanya itu seperti ini ya teman-teman. Ini data dari klinik Tirta Medika. Algoritma yang digunakan itu random forest. Kenapa sih pilih random forest? Ensemble learning ya. Ini random forest adalah metode ensemble yang membangun banyak pohon putusan dan menggabungkan prediksi untuk hasil yang lebih akurat dan stabil. Penanganannya itu overfitting. Algoritma ini cenderung kurang rentan terhadap overfitting dibanding pohon keputusan tunggal. Fitur hypertension itu mampu memberikan informasi mengenai pentingnya setiap fitur dalam proses prediksi yang sangat berguna untuk interpretasi model. Ini langkah pertama ya, ini sudah saya jalankan. Ini tuh digunakan untuk mengimpor semua library Python ini. Ada kayak Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn. Selanjutnya yang saya lakukan itu ada load dataset dari file Excel ini. Untuk membaca file Excel ini yang bernama Klinik Tirta Medika, ini datanya ada di sini. Hasil outputnya itu nanti memiliki dataset memiliki 16.457 baris entry pasien dan 24 kolom ini kan. Seperti ini hasilnya yang ketika sudah dijalankan. Selanjutnya itu ada untuk melakukan exploratory data analisis EDA dasar untuk memahami struktur dan distribusi data. Langkah-langkah yang dilakukan itu ada DF info ini untuk menampilkan ringkasan data frame, ada DF DISNA langsung ini untuk menghitung dan menampilkan jumlah nilai non missing value untuk setiap kolom, DF jenis kelamin, value counts, drop files ini untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap kategori dalam kolom jenis kelamin, termasuk missing value jika ada DF diagnosa ini untuk menampilkan 10 diagnosa yang paling sering muncul. Ini hasilnya ketika di run itu nanti seperti ini ya. Kita menampilkan 10 poli ruangan dengan kunjungan terbanyak juga. Selanjutnya itu ada untuk pembersihan data awal dan pemilihan kolom. Sel ini tuh ada memilih fitur select features untuk menentukan kolom-kolom yang dianggap relevan dan memiliki kelengkapan data yang cukup untuk membangun model. Kolom yang dipilih itu ada jenis kelamin, umur, kunjungan, poli ruangan, asuransi, jenis kasus, dan kelurahan. Ini tuh ada menentukan kolom target kolom ini untuk mengidentifikasi kode diagnosa, ada membuat subset data frame ini untuk mengambil kolom-kolom yang terpilih dan menghapus baris tanpa target ini, nilai-nilai yang kosong. Nah, ini sudah saya jalankan juga. Dan ini hasilnya ukuran setelah memilih kolom dan membuang baris tanpa target itu ada 15.861. Dan ini yang terpilih tadi ada 9 ya jumlahnya. Selanjutnya itu ada memproses kolom umur yang awalnya berupa teks contoh 42 tahun, 6 bulan, 2 hari menjadi nilai numerik dalam 1 tahun. Langkah-langkahnya itu ada fungsi extract years from X. STR ini untuk mengidentifikasi, mengekstrak angka tahun dari string umur menggunakan ekspresi reguler ini. Jika input bukan string atau gagal diekstrak, fungsi akan mengembalikan NP-nya dan menerapkan fungsi umur ini di DF model. Terus menghapus kolom umur asli, kolom umurnya berupa string diubah menjadi numerik dan menghapus garis yang kosong ya. Ini codingannya itu tadi dan ini hasilnya. Selanjutnya itu ada mengatasi masalah missing value pada fitur-fitur kategori yang dipilih. Strateginya itu mengisi nilai-nilai tersebut dengan string no. Ini dilakukan untuk memastikan tidak ada missing value di kolom kategori yang akan menjadi masalah saat buat encoding nantinya. Kolom kategori yang dipilih itu nantinya ada jenis kunjungan, poli atau ruangan, asuransi, jenis kasus,
dan kelurahan. Ini codingannya itu, ini setelah dijalankan itu saya mengisi missing value pada fitur kategori dengan you know tadi ya. Selanjutnya itu ada proses untuk memisahkan fitur X dan target Y. Ini digunakan untuk menjadi dua bagian utama yang perlu untuk pelatihan model machine learning. Fitur X itu adalah variabel input atau independen yang akan digunakan untuk memprediksi target. Dalam kasus ini, X berisi kolom-kolom kategori yang telah ditentukan sebelumnya, kayak kategorikal features ditambahkan kolom umur. Target C itu variabel output atau dependen yang ingin diprediksi oleh model, yaitu kode diagnosa. Ini kodenya ini nanti akan muncul seperti ini, bentuk X fitur, ini ada berapa, dan bentuk Y target ini juga ada hasilnya ini 15.861. Selanjutnya itu ada langkah untuk melakukan pembagian data menjadi set pelatihan training set dan set pengujian set teks. Tujuannya itu untuk melatih model pada set pelatihan dan mengevaluasi performanya pada set pengujian yang belum pernah dilihat model, sehingga dapat mengukur seberapa baik model dapat menggeneralisasi ke data baru. Langkah-langkahnya itu ada identifikasi kelas dengan satu sampel. Dalam klasifikasi multi kelas dengan banyak kelas, beberapa kelas mungkin hanya memiliki satu sampel. Kelas-kelas ini tidak dapat di-stratify, proporsi kelas dijaga selama pembagian data sehingga perlu untuk di-filter. Filter data itu hanya baris yang targetnya termasuk dalam kelas dengan minimal dua sampel yang akan digunakan untuk trend test split ini. Trend test split ini menggunakan fungsi screen model selection untuk membagi X filtered dan Y filtered. Ini 20% akan digunakan untuk pengujian dan 80% untuk pelatihan. Mengatur sheet agar hasil pembagian data konsisten setiap kali kode dijalankan. Ini ada random state ini. Stratify sama dengan Y underscore filter ini penting untuk masalah klasifikasi multi kelas yang tidak seimbang. Argumen ini memastikan bahwa proporsi setiap kelas dalam Y itu dipertahankan ya. Ini codingannya, terus ini hasilnya itu ada total kelas 2486, kelas dengan minimal 2 sampel itu ada 832, kelas yang akan dihapus hanya satu sampel. Ada 1654. Ukuran data setelah difilter itu ada X 14.207, Y-nya itu ada 14.207 sama ya, ini ukuran data latihnya itu ada 11.365, ukuran data ujinya ada 2.842. Selanjutnya itu ada step untuk membangun pipeline preprocessing tambah model random forest ini untuk mengintegrasikan langkah-langkah preprocessing dan model machine learning. Pendekatan pipeline ini sangat berguna itu karena memastikan bahwa langkah preprocessing yang sama diterapkan secara konsisten pada data pelatihan dan pengujian. Terus mencegah data leakage, informasi dari data uji bocor ke data pelatihan. Terus ada menyederhanakan algoritma model. Ini komponen pipeline-nya itu ada numeric features, ada categorical transformer, ada numeric transformer, ada preprocessor, ada RF, SKCLF. Ini ada model pipeline-nya itu. Ini hasil codingannya, dan ini hasilnya itu pipeline preprocessing dan random forest itu siap digunakan. Selanjutnya itu ada melatih model training, itu untuk menjalankan proses pelatihan model machine learning metode fit pada objek model yang merupakan pipeline akan melakukan hal berikut, atau ada melakukan preprocessing data pelatihan. Data fitur extract akan melewati langkah preprocessor, background encoding, dan standar scalar yang telah didefinisikan dalam pipeline. Terus ada pelatihan model random forest. Setelah data diproses, algoritma random forest classifier akan dilatih menggunakan fitur extract yang sudah terproses dalam target extract. Hasil outputnya itu seperti ini, akan melatih model random forest-nya itu. Ini codingannya dan ini hasilnya. Selanjutnya itu ada evaluasi model pada data uji. Ini tuh bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik performa model random forest yang telah dilatih pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ada langkah-langkah expert dengan model ini dan sampai langkah-langkah ketiga ini. Hasil outputnya itu seperti ini.
Secara keseluruhan itu ada 21,04%, ini berarti hanya sekitar 21% dari semua prediksi yang benar untuk masalah klasifikasi multikelas dengan banyak kelas seperti ini. Akurasi saja seringkali tidak cukup karena adanya ketidakseimbangan kelas. Classification reportnya ini sangat detail. Ada precision, recall, F1 score, rata-rata harmonik, dan recall memberikan ukuran keseimbangan keduanya. Makro AVG-nya itu ada 0,06 atau ada 6% ini. Weak AVG-nya itu ada 0,18, 18% ini juga masih rendah. Dan selanjutnya kita evaluasi datanya seperti ini hasilnya setelah dievaluasi. Terus ada confusion matrix. Ini tuh untuk menampilkan confusion matrix, matrix kebingungan untuk 10 kode diagnosa yang paling sering muncul ini. Ini codingannya dan ini yang paling sering muncul ini 10 kode diagnosa teratas ini ya. Terus hasilnya itu mewakili 10 ini, ada 10 kode yang sering muncul. Contohnya seperti ini, ada 10 ini. Selanjutnya itu ada ringkasan dan evaluasi dan visualisasi ini untuk mengevaluasi model secara lebih struktur dan menghasilkan visualisasi penting, contohnya kayak matrix dan fitur importance. Untuk menyimpan file gambar dan lain-lain ini ada akurasi makro, akurasi skor, makro F1, dan hasil outputnya itu akan menampilkan seperti ini ya. Ada 10 kelas ini F1 support, ada 20 fitur yang paling importance. Selanjutnya itu ada proses untuk fitur importance ini untuk memanfaatkan fitur-fitur yang paling berpengaruh ini. Ini codingannya dan ini hasilnya. Ini 20 fitur yang paling berpengaruh. Nomor satu ada umur dan tahun ini yang paling berpengaruh. Terus selanjutnya itu ada eksperimen untuk peningkatan performa model. Ini itu untuk meningkatkan performa model ini eksperimennya. Ini codingannya dan ini hasilnya seperti ini. Evaluasi singkatnya ini ada data latih ada 11.365, data uji ada 2.842, akurasinya ada 0,2104, ada makro F1-nya ada 0,0623, ada width-nya F1 ada 0,1804. Sekian presentasi saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.